MS kita untuk sekolah penggerak. Bapak Ibu semuanya, di sini saya ingin mempelajari modul tentang pembelajaran orang dewasa. Sebelumnya saya ingin screen dulu. Apakah sudah nampak? Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sebelum mengawali kegiatan pada sore hari ini, marilah kita buka dulu kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran. Berdoa, mulai. Doa selesai. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran orang dewasa. Ya. Di sini nanti saya harapkan yang pertama peserta mampu menjelaskan prinsip pembelajaran orang dewasa, menganalisis karakteristik pembelajaran orang dewasa, mengidentifikasi strategi metode pembelajaran atau teknik yang digunakan dalam pembelajaran orang dewasa, kemudian yang terakhir mengevaluasi pembelajaran orang dewasa. Tapi di sini kita hanya akan belajar tentang dua hal, yaitu yang pertama dan yang kedua. Sebelum ke materi, sebaiknya kita refleksi dulu. Ya, agenda kita yaitu yang pertama pembahasan refleksi mandiri, yang kedua presentasi interaktif tentang prinsip pembelajaran orang dewasa, yang ketiga pengertian pendidikan orang dewasa. Maaf. Kita lanjutkan. Sebelum ke elaborasi pemahaman, kita ada kesepakatan dulu. Kesepakatan bersama. Yang pertama, menghargai sesama peserta dan fasilitator. Yang kedua, satu berbicara, semua mendengarkan. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Dan yang terakhir, fokus pada sesi belajar. Sekarang kita masuk ke elaborasi pemahaman. Di sini saya akan, sebelum ke materi penjelasan, saya bertanya, apa yang Anda ketahui tentang pengertian ciri orang dewasa? Itu yang pertama. Kemudian, tahukah Anda tentang pengertian pendidikan orang dewasa? Dan yang terakhir, apa sajakah prinsip pembelajaran orang dewasa? Silakan siapa yang mau berpendapat, kita santai saja di sini, tidak usah sepaneng, tidak usah buru-buru, yang penting terselesaikan. Monggo Bapak Ibu, silakan.
Mohon izin Pak Bayu, mungkin dari saya. Silakan Bu Vita. Eh, yang saya ketahui dari ciri orang dewasa ya salah satunya adalah dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik atau benar salah. Kemudian pengertian pendidikan orang dewasa lebih bertanggung jawab dan lebih banyak belajar melalui proses pengalaman, Pak. Mungkin itu menurut saya seperti itu. Monggo mungkin yang lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Bu Vita atas jawabannya. Mungkin Pak Yumri atau Bu Rita, silakan. Ya, saya mau menanggapi dari Pak Bayu masalah pengertian dari ciri orang dewasa itu tadi dari mengerjakan dari suatu masalah, tidak dari yang mudah menuju nanti hasilnya itu seketika. Jadi untuk orang dewasa itu pengertiannya tidak ada masalah langsung bisa untuk menyelesaikan masalah. Begitu Pak. Mungkin itu yang saya bisa berikan. Yang mungkin yang lain dari Bu Rinta monggo. Monggo Bu Rinta kalau ada. Kalau menurut saya hampir sama semua karena itu memang definisi atau pengertiannya juga yang sudah diutarakan Bu Aming dan juga tadi. Untuk itu mungkin pembelajaran yang untuk jadi orang dewasa itu mungkin kita hanya sendiri saja dulu Pak, nanti kalau sudah baru untuk yang rekan guru lainnya, gitu aja Pak tambahannya. Terima kasih untuk materi jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Jawabannya itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, semua bisa masuk dalam pengertian orang dewasa. Orang dewasa itu adalah orang yang paham atas apa baik dan buruknya seseorang. Kemudian banyak ciri-ciri yang dapat kita lihat dari perkembangan orang dewasa. Contohnya perubahan sikap. Itu adalah ciri orang dewasa. Kita lanjut untuk selanjutnya. Kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu pada gangguan maaf, sebentar saya ulang untuk konsentrasi santai. Kita stop dulu. Lanjutkan untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar bersama, yaitu yang tadi kita ingin capai yaitu pengertian pendidikan orang dewasa. Sudah muncul Bu, Bapak Ibu? Apakah sudah muncul? Sudah Pak. Ini kita akan tadi kita bersama-sama apa ciri orang dewasa dan pengertian pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa itu ada beberapa pengertiannya. Yang pertama adalah pendidikan
orang dewasa suatu usaha yang ditujukan untuk pengembangan diri yang dilakukan oleh individu tanpa paksaan legal, tanpa usaha menjadikan bidang utama kegiatannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut UNESCO, pendidikan orang dewasa adalah keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan apapun isi, tingkatan, metodenya, baik formal atau tidak, yang melanjutkan maupun menggantikan pendidikan semula di sekolah, akademi, dan universitas, serta latihan kerja yang membuat orang yang dianggap dewasa oleh masyarakat mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuannya, meningkatkan kualifikasi teknik atau profesionalnya, dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam perspektif rangkap perkembangan pribadi secara utuh dan partisipasi dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang dan bebas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah menurut Gleason dalam Supriyanto, pendidikan orang dewasa adalah semua aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari yang hanya menggunakan sebagian waktu dan tenaganya untuk mendapatkan tambahan intelektual. Itu adalah pengertian dari pendidikan orang dewasa. Mungkin dari pengertian itu ada yang ingin ditanyakan dahulu. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin dari saya sedikit Pak Bayu. Ya, pada dasarnya saya setuju dengan apa yang Panjenengan sampaikan bahwa mengenai pengertian atau makna pendidikan atau cara belajar orang dewasa. Hanya saja pada konsep yang terakhir bahwa untuk hanya menambah intelektual saja, mungkin saya menambahkan sedikit selain intelektual juga pengalaman, Pak. Menurut saya itu menurut saya. Terima kasih Pak Bayu. Monggo mungkin terima kasih untuk tambahannya. Mungkin ada tambahan lagi yang lain, silakan. Ya, terima kasih Pak Bayu. Kaitannya dengan orang tua tadi yang dikemas itu tadi hanya penambahan intelektual hanya sedikit karena orang dewasa kebanyakan banyak yang kaitannya dengan kerja sosial. Jadi untuk menambah intelektualnya memang hanya sedikit. Jadi yang kerap kali ditambahkan adalah hanya kegiatan sosial di masyarakatnya. Itu yang kita alami seperti itu. Terima kasih untuk tambahan-tambahan dan pendapat yang lain. Mungkin Bu Rita ada tambahan atau pertanyaan? Sudah, Pak, itu sudah diwakilkan Pak Zuhri tadi. Terima kasih untuk itu. Kalau nggak ada lagi, sekarang kita akan lanjutkan tentang prinsip pembelajaran orang dewasa. Prinsip pembelajaran orang dewasa di sini ada beberapa macam. Di antaranya adalah prinsip kemitraan, prinsip pengalaman nyata, prinsip kebersamaan, prinsip partisipasi, prinsip kemandirian, prinsip kesinambungan, prinsip manfaat, prinsip kesiapan, prinsip lokalitas, dan prinsip keterpaduan. Jadi dalam pembelajaran orang dewasa itu tidak asal-asalan karena mereka juga punya prinsip.
tidak bisa langsung dengan kemauannya itu tidak mungkin, karena orang dewasa banyak seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jumri, sifat sosial ya. Karena tanpa itu kita tidak bisa bekerja bersama-sama. Mungkin dari prinsip ini ada yang ditanyakan, monggo, atau ada yang menanggapinya, silahkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk ya Pak Bayu, katanya itu sudah mewakili dari keseluruhan, saya kira untuk prinsip-prinsip itu bagi orang dewasa sekarang sudah tercakup semuanya itu. Tidak, waktu sudah dari jadi saya itu sudah fokus yang tinggal kita sedikit-sedikit hanya di mana kesiapan manfaatnya apa, itu baru kita bisa memberikan prinsip-prinsipnya di situ. Jadi untuk prinsip-prinsip sebenarnya sudah banyak, tinggal kita bagaimana untuk mengambil prinsip itu dari prinsip satu berkorelasi dengan prinsip yang lainnya. Begitu, mungkin Pak Bayu. Terima kasih Pak Yumri untuk pendapatnya. Mungkin Bu Vita mau nambahi prinsip apa yang perlu ditambahkan atau bagaimana, silakan. Terima kasih Pak Bayu. Saya rasa apa yang sudah panjenengan sampaikan sudah lengkap dan cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama, kalau tidak ada berarti mungkin sampai di sini dulu kegiatan kita sore hari ini. Kita lanjutkan kegiatan di pertemuan yang lainnya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak Bayu. Izin live nih. Monggo. Setelah ini siapa? Monggo Pak Zumri atau Bu Rinta. Terakhir saja, nanti nggak apa-apa, biar yang sepuh-sepuh dulu. Saya tak mau. Oh gitu. Ya. Termatur nuwun, Bu Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini langsung di kamarnya Pak Bayu. Sebentar Pak Yumri, jangan lewat sini dulu. Oh iya ya. Bapak double link sendiri Pak. Komiten sakit dan meleng itu. Kalau punya saya nggak bisa loh Pak, untuk nambahin link nggak bisa loh Pak, ini laptopnya karena ini nganunya agak rendah jadi nggak bisa.